Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersuka cita, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Mazmur 17 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu jejak kaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud tengah mengalami suatu tekanan yang luar biasa saat itu. Latar belakang dari Mazmur pasal yang ke-17 adalah di mana Daud ini mengalami suatu keadaan yang tidak enak. Dia mengalami suatu tekanan luar biasa, yaitu dia sedang diburu oleh musuh-musuhnya. Padahal Daud ini dia tidak bersalah. Tekanan yang Daud alami bukan hanya sekedar tekanan secara fisik, tetapi batinnya pun mengalami tekanan. Di judul perikop pasal yang ke-17 ini dikatakan diburu dengan tak bersalah. Jadi Daud mengalami suatu tekanan dari keadaan saat itu. Dia sedang dikejar-kejar, diburu oleh musuhnya, padahal dia tidak bersalah. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari Mazmur pasal yang ke-17 ini. Ayat yang pertama dan kedua di sana dikatakan doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah suaraku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Doa Daud. Dalam doanya Daud ini meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan seruannya. Supaya Tuhan menjadi hakim atas kehidupan Daud di hadapan musuh-musuhnya, terhadap musuh-musuhnya. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan perkaranya, seruannya, menjadi hakim bagi kehidupan Daud. Ayat yang ketiga, mari kita perhatikan di sana dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ini adalah perkataan Daud yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan berani dia katakan kepada Tuhan, kalau engkau menyelidiki aku pada waktu malam, engkau tidak akan menemui sesuatu hal yang jahat satupun di dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga, begitu berani Daud mengatakan, karena memang Daud tidak melakukan apa yang salah. Karena memang Daud tidak melakukan apa yang jahat. Dia ada di pihak yang benar. Kemudian ditegaskan lagi di ayat yang keempat dan kelima. Di sana dikatakan tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Daud telah hidup mengikuti jejak kaki Tuhan. Dia telah hidup seturut firman Tuhan, yaitu menjauhi kejahatan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Suatu fakta, suatu kebenaran bahwa Daud tidak melakukan sesuatu yang jahat. Dia tidak bersalah, tetapi kita melihat Daud justru dikejar-kejar oleh para musuhnya. Dia tidak melakukan apa yang salah, dia ada di pihak yang benar,
tidak melakukan kejahatan, tetapi justru dia malah dikejar-kejar, diburu oleh para musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Daud hari ini kita belajar satu hal, bahwa ketika kita mengikuti jejak kaki Tuhan, ketika kita hidup melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita menjauhi kejahatan, kita melakukan apa yang benar, kita melakukan apa yang baik, itu bukan suatu jaminan kita akan disukai oleh semua orang. Hidup kita yang di dalam kebenaran, kita mengikuti jejak kaki Tuhan, itu bukan suatu jaminan hidup kita akan disukai oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat kehidupan Daud, tidak ada suatu hal yang jahat dia katakan di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar, dia mengikuti firman Tuhan, tetapi dia tetap dimusuhi. Dia justru malah dikejar-kejar oleh para musuhnya. Mereka yang tidak menyukai kebenaran akan membenci kita yang hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang tidak menyukai kebenaran, orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, mereka akan membenci kita yang hidup dalam kebenaran. Daud melakukan apa yang benar. Dia tidak melakukan apa yang jahat, tapi dia dibenci, tetapi dia dimusuhi. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami apa yang Daud alami. Atau mungkin kita akan mengalami seperti yang Daud alami saat itu. Kita melakukan apa yang benar, kita tidak melakukan sesuatu yang jahat, kita tetap mengikuti jejak kaki Tuhan, tetapi kita dimusuhi, tetapi kita dijauhi, tetapi kita dibenci, tetapi kita diperlakukan tidak sama, tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menyerah dan tidak mau lagi hidup dalam kebenaran? Tentu tidak. Bagaimanapun respon orang lain terhadap kehidupan kita yang hidup di dalam kebenaran, yang kita terus mengikuti jejak kaki Tuhan, tidak mempengaruhi setiap kehidupan kita. Kita mau tetap mengikuti jejak kaki Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan benar. Di lingkungan seperti apa kita hidup, mari kita memperkatakan apa yang benar, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena berbahagia dan diberkati mereka yang melakukan kebenaran, sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami tekanan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran, bagi setiap orang yang hidup mengikuti jejak kaki Tuhan, menjauhi kejahatan, melakukan apa yang benar, memperkatakan apa yang benar. Firman Tuhan katakan berbahagialah mereka, diberkatilah mereka. Mungkin kita akan dijauhi, mungkin kita akan dibenci, mungkin kita mendapat perlakuan yang tidak sama dengan orang lain, perlakuan yang tidak adil dan lain sebagainya. Mungkin dalam pekerjaan kita tidak mendapatkan untung sebesar mereka yang melakukan kecurangan. Tetapi Tuhan sediakan berkat di surga yang mulia. Tuhan katakan bagi setiap orang yang hidup menurut jejak kaki Tuhan, mengikuti jejak kaki Tuhan, diberkati, berbahagia. Bahkan firman Tuhan katakan merekalah yang empunya kerajaan surga.
Sekalipun kita tidak mendapat keuntungan yang sebesar mereka yang melakukan kecurangan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, tetapi kita memiliki harta sorgawi yang mulia, yang kekal di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita melakukan apa yang benar, karena kita hidup di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini dari kehidupan Daud. Sekalipun dia melakukan apa yang benar dan dibenci oleh musuh-musuhnya, tetapi dia tidak menyerah. Mari Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin kita mengalami tekanan, kita mengalami penderitaan, karena kita melakukan apa yang benar, hidup dalam kebenaran. Jangan menyerah, tetap lakukan apa yang benar, tetap mengikuti jejak kaki Tuhan. Maka Tuhan sediakan berkat yang kekal di sorga yang mulia untuk setiap kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami tidak menyerah, kami mau tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami mau tetap mengikuti jejak kaki Tuhan, sekalipun orang membenci kami, sekalipun kami menderita, sekalipun kami mengalami tekanan, karena kami hidup dalam kebenaran-Mu. Tapi kami percaya Engkau Tuhan membela setiap kehidupan kami, Engkau menyediakan berkat yang kekal bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.